Usia cuma angka, tua belum tentu dewasa. Hai semuanya, selamat datang kembali di Belajar Dewasa Podcast. Kali ini Feren ditemenin sama orang baru, tapi pemain lama. Jadi ini yang isi on top podcast. Hai, teman-teman. aku Eko. Halo Kak Eko, terima kasih. Sedikit fun fact lucu, soalnya biasanya manggil aku tuh selalu Pak, cuman karena ini kesannya kan apa? Ya, biar kayak Audiensnya- seumuran aja biar gitu kayak lah. seumuran aja lah, biar tua nggak mau tua lah. Makasih buat Kak Eko udah ngeluangin waktu buat Feren. Pada waktunya sibuk banget kayaknya deh. It's my honor. Wis. Oh iya, makasih juga buat Bangkar. Buat selama ini tuh udah nyediain tempat buat kita ngobrol. Ya, Feren ngobrol lah sama teman-teman. Dan ya, makasih banyak. Ya terima kasih memang sekali lagi karena bukan cuman belajar dewasa ya kayaknya ya. Iya. On top sendiri juga kita selalu obrak-abrik tempatnya di bunker. Jadi ya terima kasih. Terus mau apa Ren? Aku kok sampai terpaksa harus dipindah program. Enggak, What's wrong? nanya dulu Yeah. sekarang kesibukannya apa sih? Kok sampai bisa nyempetin waktu buat Feren gitu loh? Duh, karena ini udah ada kesibukan makanya bisa gitu. Kelamaan Aja. nganggur. Percuma. Jadi kita langsung aja. Sini boleh ngerokok deh. Oh boleh. Semua boleh kok. Hmm. Langsung aja kali ya. Apa? Kok kayaknya sampai harus memanggil dari tempat sebelah untuk turun tahta ke sini. Gini. Kemarin Feren tuh ngeliat beberapa story Instagramnya teman-teman Feren. Nah itu Feren ngeliat kayak teman Feren ngupload story sama keluarganya. Ngupload story sama keluarganya. Oke, terus? Itu kayak wah Feren liatnya lengkap nih keluarganya nih. Oke, mulai dark udah ya lanjut. Enggak, mesti kayak foto bareng, Oh, oke. bisa foto bareng dengan keluarga yang lengkap. Iya. Is it truly kayak emang bahagia nggak ya? Gitu. Itu emang secara fisik ada apa? Oke, Paham nggak? paham. Nah ya, itu yang kayak mau Feren tanyain. Kenapa? Yang dari yang Feren lihat kayak Feren jadi ke arah broken home. Oke, keluarga lengkap tadi awalnya. Kamu ngelihat jadi broken home. Keluarga lengkap tapi kita nggak tahu kan di rumah tuh kayak gimana. Bentar, lah ini fotonya ada ibu bapaknya? Ada. Oh, berarti ibu bapaknya ada. Ada. Oke. Ya itu tadi Feren jadi kayak kepikiran broken home. Oh, broken home bukan berarti bercerai. Broken home bukan berarti bercerai. Oke. Broken home menurut Feren itu bisa aja kayak keluarga lengkap, ada figur ayah dan ibu, cuman ya itu bukan terasa kayak rumah. It's not feel like home. Yap. Terus Jadi kayak apa? Ya Feren nanya, Oh. menurut Kak Eko, broken home tuh apa sih? Aku nggak tahu ya kalau definisi broken home. Setauku sampai kita ngetik ini adalah masih yang mungkin karena divorce. Maybe ya. Setauku sih masalahnya perkara divorce. Tapi hal yang cukup menarik barusan malah persepsimu kalau bilang keluarga utuh, tapi not feel like home. Itu boleh disebut broken home apa enggak ya? Ya karena di keluarga itu kayak udah patah. Di keluarga itu sudah patah. Tidak ada sosok kehangatan di dalamnya maksudnya. Iya. Kalau aku sih sampai sekarang masih berkeyakinan seperti itu, cuman opinimu aku setuju. Benar kan? Ya, opinimu aku setuju. Secara pribadi aku setuju karena habis tak pikir-pikir oh ya, mungkin juga ya. Mungkin juga kalau pas memang orang tua utuh tapi ternyata memang tidak ada kehangatan di rumah. Kita di rumah cuman ya let's say bisa dibilang numpang tidur, bangun pergi lagi ya
kayaknya nggak pantas itu disebut rumah juga kali Iya, ya. padahal harusnya rumah itu tempat buat pulang. Tapi itu buat pulang aja ngerasa nggak nyaman. Buat pulang aja sampai ngerasa nggak nyaman. Iya. Menarik. Terus kalau kayak gitu emang biasanya pada ngapain? Ya dia nyari kesibukan di luar rumah. Dengan main sama Ya teman-teman. dengan main. Ya kalau emang pikirannya mentalnya baik, dia bakal ngelakuin hal-hal positif. Nah, Oke. kenapa gitu? Terus? Kalau misal dia kebawa sama keluarganya, hal-hal yang dilakuin keluarganya, pasti ngerasa ya mentalnya sakit atau Apa? Mental illness, mental health. kok kayak gimana gitu ya sama mental health. Itu ya enggak tahu. Cuman kan kata-kata temen adik-adik yang mungkin seusiamu belasan gitu kan mental health menjadi mental health Hal yang yang diagung-agungkan. diagung-agungkan. Bahkan banyak bilang yang self proclaim. Iya. Itu yang takutnya di sana sih. Ya kita nggak bahas yang itu sih. Enggak. Kita lebih bahas ke yang emang the real broken home. Itu bakal ngefek ke anak. Broken home bakal ngefek ke anak. Oke, menarik. Terus Ya itu bakal ngefek ke anak kayak itu tuh bikin trauma. bikin trauma pertama, Depresi. terus depresi kedua, terus Ya itu aja sih. udah. Setahu Feren itu. Seberapa besar dampaknya ke anak? Anak lebih parah lagi kalau broken home itu udah dari kecil. Broken home udah dari kecil, berarti let's say di masa golden age-nya dia ya. Yap. Karena Oke. kalau dari kecil, dari golden age, itu kan pembentukan karakter. Dengan keluarga yang seperti itu, Mm-mm. ya anak bakal terbentuk seperti itu juga. Dipukulin gitu-gitu maksudnya? Atau gimana? Lebih ke toxic. Toxicnya tuh kayak abusive. Terus kayak verbal abusive. Ya abusifnya kayak dipukulin terus atau enggak berantem. Terus nyolot-nyolotan kayak gitulah. Maksudnya anak kecilnya hanya melihat orang tuanya berantem dan seperti itu kedua orang tuanya. Ya bukan cuman ke orang tua itu sendiri, ke anaknya juga. Oke. Terus jadinya dampak itu ada traumatik ke anak. Iya. Terus dan, habis itu yang bikin depresi. Tadi, ya kan? Iya. Terus apa lagi? Kenapa? Aku tanya dulu jadi supaya kamu mengeluarkan opinimu dulu baru aku nanti menurut pandanganku dong. Ya itu kan jadi bentuk karakter anak. Nanti besarnya anaknya mungkin bisa mukulin orang, mungkin bisa ngata-ngatain orang, berperilaku buruk kayak gitu. Kalau menurut Feren, kalau dia mainnya bukan cuman di rumah aja, Bukan cuma di rumah aja, oke. pasti dia bakal ngeliat luar kayak gimana. Hah. Dan menurut Feren tuh ada dua pilihan antara dia mau niru orang tuanya atau dia nggak mau jadi kayak orang tuanya. Oke. Berarti ada pilihan dia tidak mau jadi orang tuanya ya? Itu dari dirinya sendiri. Ada pilihan ya? Ada Oke. pilihan. Gini Ren, kalau pertanyaannya tak balik. Mhm. Ada seorang anak, mungkin let's say 18 tahun, 19 tahun deh. Kriminal narkoba. Oke. Sudah melakukan kriminal, melakukan narkoba segala macam ya. Saat amit-amit ternyata ketangkap. Kenapa kamu ngelakuin kayak gini bla 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 bla? Karena keluarga saya broken home. Tanggapanmu gimana? Ngambil hal positifnya, Ambil hal positif thinkingnya. ya. Itu dia nggak dapat kasih sayang, dia mencari kesenangan di luar. Oke. Itu dia mencari kesenangan di luar, terus mungkin salah satunya dengan ya melakukan hal yang salah itu Dia ya. nggak dapat afeksi, ya jadinya dia nggak tahu kalau hal itu ternyata benar-benar kayak salah banget. Tapi apakah menurutmu hal itu adil disematkan dengan alasan ya kan aku broken home? Ya nggak bisa sih, nggak bisa. Gak bisa.
Fun fact-nya banyak loh, Ren. Really? Really. Fun fact-nya banyak. Setiap orang melakukan tindakan jelek sedikit, kurang baik sedikit, keluar malam atau segala macam, oh dia kan broken home. Oh come on, ini tidak ada hubungannya. Saat otak kalian mulai tumbuh usia 17 atau 18 tahun, seharusnya otak kalian sudah bisa bekerja memilah mana yang baik dan Iya, mana yang dia benar. harusnya udah sadar kalau itu tuh Even nggak baik. bahkan seharusnya mungkin kebetulan aku sudah menjadi seorang ayah. Buat aku nanti usia anak untuk memilih tanggung jawabnya sendiri itu start dari 12 tahun. Memilih jalan hidupnya sendiri. Tanggung jawabnya Tanggung sendiri jawab. atau memilih pilihan-pilihannya Ya sendiri. tapi kan harus diawasin juga Ya, kan. ya dong. Tapi pada saat itu dia tuh sudah mulai memiliki rasa tanggung jawab untuk memilih dan memutuskan menurutku yang baik ini, yang salah ini, yang benar yang ini, yang salah ini. Iya, Iya itu dong. kalau dari broken home itu kita nggak dikasih tahu, oh itu salah, itu benar. Kita kayak dibebasin ya, terserah kamu mau kemana, mau main kemana terserah. Serah-serah kamu Iya. ya. Jadi ya anak kayak berpikiran, ah, aku bebas. Ya, Ya kayak gitu. cuman kan bukan berarti itu sebagai salah satu acuan gitu loh. Iya. Yang aku tidak mungkin, aku sangat kalau bilang kasihan mungkin banyak sekarang orang yang udah kelihatan lemah pun tidak mau dikasihani ya kalau zaman sekarang ya. Let's say aku tidak mengasihani deh, cuman menurutku aku memberikan perhatian lebih kepada teman-teman mungkin yang broken home. It's gonna be good or not? No. Tapi kamu bisa nggak milih lahir di keluarga mana? Nggak, Kamu mau nggak milih bisa. keluarga yang diutuh, keluarga yang memiliki harta sekian banyak, kan nggak bisa. Iya. Kamu datang dapat di keluarga yang mungkin memang ada kekurangan di beberapa hal. Mungkin secara harta berlimpah, tapi waktu untuk berteman nemenin dengan anak sama sekali nggak ada. Iya. Itu bisa dibilang broken home juga, Bisa. ya kan? Bisa. Terus mungkin kehidupannya pas-pasan, tapi di keluarga benar-benar feels like a home. Ya, apapun itu kita nggak bisa milih. Tapi pada saat kita sudah lahir dari sebuah keluarga yang seperti itu, bukan aku bilang masa broken home disyukuri, ya memang itu salah satunya. You can still alive for now ya. Itu dari buah kasih sayang kedua orang tua kalian. Masalah sekarangnya mereka berantem atau segala macam, oh come on, go ahead, gak apa-apa. Aku akan menjadi aku nanti kok. Tapi kan nggak semua orang bisa ngadepin dengan lihat pertengkaran itu. Oh iya pasti. Iya. Nggak gampang kayak Iya. gitu. Memang ada posisi di mana kita bakal ngerasanya juga itu mempengaruhi psikis masuk ke kita. Emang. Itu pasti. Emang. Cuman Lambat kan laun pasti gini deh. Dengan kita kayak berpikiran sok kuat, tapi selalu dihadapin dengan yang kayak gitu, pasti ya kita bakal ngerasain kalau psikis kita agak kena ya bersinggungan lah ya, agak bersinggungan. Tapi bukan masalah seperti itu, karena kamu tadi juga bilang ada pilihannya itu dua. Aha. Menjadi seperti mereka atau tidak mau menjadi mereka. Ada dua pilihan kan. Tergantung si anak itu Nah mau pilih ini loh apa. yang aku garis bawahin. Kamu memiliki opsional untuk tidak seperti mereka. Tapi banyak loh yang bilang dengan keluarga yang utuh, yang bukan anak dari broken home, itu ngatain, ah pasti masa depannya kayak orang tuanya, ah, pasti broken home juga. Banyak yang kayak gitu. Banyak. Bahkan ada beberapa orang tua yang kalau mau dapat, let's say anaknya mau dapat menantu, dia mau dapat menantu yang dari broken home itu benar-benar dipikir beneran segala macam. Iya, itu wajar. Cuman kan balik lagi dari orangnya, mana yang benar, mana yang salah, mana yang kita sudah tahu kalau yang dilakuin dan traumatik selama kita kecil kan itu suatu hal yang salah. Contoh dari orang tua. Ya udah, jangan dilakuin. Karena milih yang benar-benar aja kayak gitu loh. Kalaupun kita tidak bisa menyelamatkan keluarga kita, ya setidaknya kita nggak bikin
diri kita hancur juga. Iya. Sesimpel itu. Karena banyak banget buat yang masih di luaran, yang masih ngerasa berat banget nih perkara keluargaku bla 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 bla. Iya. Tiap orang tuh pada dasarnya punya tingkat kuatnya sendiri ngadepin masalah. Itu kenapa aku paling nggak pernah suka pada saat orang cerita terus habis itu akan aku timpali dengan kata-kata masih mending aku, masih mending kamu Kamu daripada gak seberapa. aku kayak gini loh, mati lu. Lebih kayak gitu. Aku cerita tuh cuman untuk didengar. Nah, percayalah saat masing-masing orang sudah memiliki bebannya sendiri, kekuatannya sendiri, tidak boleh menyamakan sama orang lain, cuman kita masih boleh berharap. Toh kan pernah ada cerita juga, ada kata-kata Tuhan kasih cobaan tidak mungkin melewati kemampuan hambanya kan. Kalau kita rada religius, cuman ya kalau memang di luar kereligiusannya ternyata orangnya nggak religius, ya udahlah, dengerin kata orang tua, ya kan. Masih Tapi ada kalau yang orang lain tuanya juga. kayak gitu. Dengerin kata orang tua. Oke, paham. Tapi kalau disuruh nih ya, Ah, mau hidup hmm, di keluarga yang masih utuh, orang tua yang masih utuh, hmm, tapi selalu melihat pertengkaran orang tuanya, atau hidup sama orang tua yang udah nggak utuh, tapi ya nggak ngeliat pertengkaran itu, tapi ya nggak ada yang ngurusin. Kalau disuruh milih, Kok malah kalau ya salah satu yang ngurusin, nggak ada sosok figur ayah atau ibu. oh menarik ya. Aku akan menjawab posisiku, cuman juga kan nggak bisa juga tuh. Berarti nek kayak gitu kan. Aku akan memilih salah satu. Ya emang. Duh. Ah, Lah iya. Aku akan memilih salah satu aja. Antara mereka memang harus divorce atau mungkin kalau aku akan memilih pilihan yang agak mainstream sih. Agak anti mainstream sedikit lah ya. Mungkin ya udahlah ya, daripada aku di rumah mereka berantem, lebih baik aku yang keluar rumah. Kenapa emang? Kenapa dengan keluar rumah? Udah ada masalah kok. Cuman saat kamu keluar pastikan kamu jadi orang ya, bukan jadi sampah. iya ya. Saat kamu sudah keluar sampai kamu berani memutuskan Buat keluar. aku keluar dari rumah Kamu ini. harus tahu tujuan kamu. Kamu harus tahu. Jangan sampai kamu keluar rumah kamu Kamu masih menjadi sampah ya, buat apa? It's not a different with you with your family or not. Ya gitu loh. Ya nek kayak gitu kamu masih keluar rumah dan gue jadi sampah, ngapain? Bodoh, mending tetep ngene rumah. Ada yang ngurus, ya kan? Daripada kamu udah keluar rumah ndak ada yang ngurus, di luar jadi sampah lah, buat apa? Iya. Tapi kebayang gak sih kalau ada nih, Fern pernah baca ada orang yang curhat kalau dia tuh hidup di keluarga yang orang tuanya masih utuh. Nah, buat divorce dia nggak bisa karena soal agama. Buat divorce dia ndak bisa soal agama. Karena hal agama yang nggak bisa bikin orang tuanya divorce. Ada ya. Ya, oke. Ya. Oke. Terus tuh dia tuh bingung, kayak dia selalu dihadapkan dengan pertengkaran. Ini POV-nya sebagai anak ya? Iya, sebagai Oke, anak. Jadi terus? dia tuh kayak Ngelihat pertengkaran terus. mending kalian cerai aja deh daripada aku sebagai anak harus ngelihat kalian berantem. Itu sudah sempat ngomong kayak gitu. Oke, terus? Ya. So jadi kayak jadi anaknya itu harus nyikapinya tuh harus gimana? Dia sampai berpikiran kayak gitu. Ini aku sesimpel itu. Kalau mereka bukan mereka tidak mau, mungkin kedua orang tuanya bukannya tidak mau bercerai, mungkin kepingin. Kasihan anak kalau cerai. Nah, ada yang bilang kayak gitu kan? Ada, Yeah. kasihan anak kalau cerai. Kalau diterus-terusin juga kasihan anaknya kan. Ya, kalau memang sampai ada kata-kata kasihan anaknya kalau cerai, ya pastikan kamu megang komitmenmu, kasihan jangan sampai kamu berantem di depan anakmu. Yeah. Harus anakmu tuh ngelihat orang tuanya tuh terlihat baik-baik saja. Harus.
Saat nanti ternyata tidak ada anak, let's say suami istri itu nantinya bertengkar, ya udah, pokoknya pas nggak ada anak aja. Tapi kalau pas ada anak ya jangan. Kalau kamu memang kasihan gara-gara anak loh ya. Tapi emang sih kalau mau punya keluarga, bikin keluarga, Iya. itu kita harus sudah siap dulu. Kasihan masa depanmu tahu, ya nggak sih? Mm-mm. Iya, jadi kasihan buat anakmu ke depannya. Kalau kalian kayak belum siap, Gini ya. loh, pada dasarnya komitmen tuh nggak gampang. Iya. Itu kenapa fuckboy berkeliaran. Itu memang bukan suatu hal yang kebetulan salah satu Penonton. bukan penonton bayaran kita ya. Ada yang memang fuckboy. Tapi memang itu komitmen itu nggak segampang itu. Even kalian pacaran pun, kalau orang pacaran deh, let's say hal yang paling gampang. Orang kalau pacaran boleh kanan kiri apa ndak? Tidak boleh tuh ya. Ya kan janur kuning belum melengkung kalau kata orang-orang Bilang di aja dunia gatel. di dunia permalaman. Dibilang aja gatel, nggak usah sosokan janur kuning belum melengkung. Ya kan pacaran tuh masih masa penjajakan. Pacaran itu tuh proses pembelajaran buat komitmen. Oh, kamu mandangnya kayak gitu? Iya tuh ya. Ya masalahnya yang lelaki ingin meniduri perempuan itu tidak memandang seperti itu. Pacaran tuh hanyalah sebagai ajang untuk memperoleh badannya saja. Oh, bukan Feren ya yang ngomong ya? Oh iya, enggak apa-apa, aku yang ngomong kok. Loh, Kamu kok sampai speechless? mandangnya ndak baik pacarannya. Loh, Gini Ren, memang kita tidak bisa bilang di angka 100%. iya. Tidak ada 100%. The majority, ada beberapa orang yang seperti itu. Oknum lah, let's say anggap tadi kata-kataku oknum. Sorry, aku yang salah ngomong. Anggap kata-kataku oknum deh, ya. Ndak semuanya. Nggak semuanya, bener, nggak semuanya. Cuman mayoritas Jangan ya. ngajarin yang jelek toh. Loh, aku nggak ngajarin yang jelek. Cuman dari sini tuh bisa ujungnya jadi broken home. Gini, aku ceritain ya. Lelaki yang ingin memiliki pacar dan mungkin kebetulan kebablasan udah jadi. Sebenarnya mereka itu belum siap untuk menikah loh. Karena terlanjur sudah jadi, Ya udah lah akhirnya ya. mereka dipaksa menikah. Ya, Sing wis ra wis. sing wis Sing wis. wis. Tapi pada saat sudah menikah itu, mereka belum tentu loh bisa bertanggung jawab atas komitmennya. Kita belum bilang sampai ngurus anak loh. Bertanggung jawab atas komitmennya. Let's say pada saat hamil duluan, habis itu dinikahkan. Selang nggak lama mungkin 7 bulan, 8 bulan berikutnya anaknya lahir. Kamu pikir selama 7 atau 8 bulan itu hidup pernikahan mereka baik-baik saja? No, itu belum tentu. Even mereka untuk menjaga komitmennya saat berhubungan aja itu nggak bisa. Iya. Apalagi to make a family kayak yang kamu bilang tadi. Menurut aku ya itu impactnya banyak. Dan aku pernah bahas di podcast sebelumnya sama Arudu. Beberapa hal penyebab divorce. Itu ada beberapa. Oke. Faktor pertama ekonomi. Oke. Faktor kedua urusan ranjang. Faktor ketiga komunikasi. Udah 3 itu. Dimana ketiga itu adalah kalian tiga-tiganya itu kalian harus ngaca ke diri kalian dulu saat kalian mau bikin komitmen khususnya untuk serius loh ya. Kalau ternyata let's say masih pacaran-pacaran aja dan ternyata memang sama-sama tahu dua-duanya belum mau serius, ya udah silahkan. Tapi kalau memang udah serius, kalian harus pertimbangkan itu baik-baik. 3 hal itu. 2 hal kan enggak mungkin dong. Kan ada timur tidak boleh berhubungan badan sebelum menikah toh Feren. Loh, penting test drive itu penting tau. Aku ndak yang bilang loh ya. Daripada nanti Aku ndak ada yang hal bilang. yang tidak diinginkan. Gitu ya. Iya toh. Aku ndak bilang nih ya. Ya. Karena hal seperti itu menurutku memang benar 3 besarnya salah 3-nya itu. Cuman apakah ada kalau kata-katanya waktu itu kan
lebih baik ketemu bangsat yang udah tobat daripada dulunya yang kelihat baik-baik aja tapi kemudian baru jadi bangsat. Memang bangsat bisa tobat? Bisa? Bisa. 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 Kalau bilang bisa apa enggak? Bisa. Tinggal banyak apa enggak kan? Ya dong. Persentasenya kan kita ngelihatnya dari sana. Bisa apa enggak? Bisa. Fuckboy bisa tobat? Bisa. Tinggal persentasenya banyak apa enggak? Fuckboy bisa tobat? Oh, kalau itu termasuk persentase yang mungkin penonton kita itu yang memang susah tobat kalau yang itu. Untung kebetulan kali ini nggak tahu siapa ya yang nonton ya. Ya itu kan sebenarnya kita ambil kasus contohnya dia lah ya. Pacaran. Mungkin loh. Apa? Masih kanan kiri. Oh, oke. Jangan. Mungkin. Kita Nggak gosip boleh aja. seujon. Nggak boleh seujon. Nggak boleh seujon. Kan mungkin. Oh iya, Po. Ya, kan mungkin kan. Kemungkinan itu pasti ada. Nah, di sana itu di mana posisi kita menjaga komitmennya supaya pada saat nanti berumah tangga harapannya ya langgeng-langgeng aja. Kayak yang tadi kamu bilang, ada case yang dari temanmu, mereka tidak bisa berpisah karena agama. Percayalah, itu sebenarnya mereka bisa. Tapi sampai Bisa. mereka tidak mau mengeluarkan effort itu, ya berarti sedikit banyak mereka itu kedua orang tua kalian ada di adik kecilnya ya memang yang masih sayang. Ngerti nggak? Kalau memang niat dan mau ada kok jalannya. Ada dan bisa. Cuman kan mereka mungkin tidak memilih tidak. Itu kalau alasan kayak kasihan anak itu egois banget gak sih? Dia lebih mikirin mereka daripada anaknya. Kamu nggak boleh bilang gitu, Ron. Emang kamu pikir sampai aku bercerai kasihan sama anak aku? Emang kamu pikir pasangannya itu berdua saat masih bersama mereka tidak merasakan neraka, quote on quote? Iya dong. Iya, itu sampai bisa bikin traumanya itu kayak jadi takut nikah gara-gara ngeliat orang tuanya kayak gitu. Pasti. Dan itu kenapa makin kesini kan usia yang orang menikah kadang usianya lebih panjang daripada orang-orang dulu. Orang dulu 11 tahun, 13 tahun 13 14 tahun udah nikah. Mulai sekarang kan udah mulai jadi rare. Iya. Dan cowok yang 30 plus pun belum menikah juga banyak. Cewek yang 30 plus belum menikah juga banyak. Jadi ya menurutku wajar lah. Wajar karena pada saat mereka perkembangannya psikologisnya ngelihatnya dari kecil, oh ini hal yang tidak benar, ini hal yang berbahaya untuk berkomitmen. Dimulai dari hal kecil, kalian komitmen sama diri kalian dulu, sama pasangan kalian. Udah dua itu dulu Jadi aja. mulai dari pacaran. Iya pacaran. Yang memang harus jaga komitmen ya. Jadi kalau persepsi yang selama janur kuning belum melengkung itu salah ya. Jangan dimasukin, dijadiin pikiran ya. Oh salah ya? Lu kan tanya, Anda tahu boleh dong? Salah kok. Salah, menurut Feren? Iya salah. Salah. Pasti? Salah. Santai dong Ren. Terlihat galaknya ya kalau kayak gini. Terus kenapa kok sampai concernmu ke broken home cukup besar sampai kamu jadiin topik? Maksudnya kan percontohannya banyak nih, entah mungkin dari kamu ngelihat orang lain yang rata-rata memang orang tuanya bermasalah, anaknya jadi bermasalah kah atau gimana atau gimana? Ya menurut Feren ya, ini harus dibahas sih. Karena kita yang belum jadi orang tua, kita tuh harus tahu semoga kita nggak ngalamin kayak broken home kayak gitu. Terus ngasih tahu buat anak-anak broken home yang lagi ngerasa kayak kacau atau pikirannya kemana-mana. Itu menurutku yang paling penting sih. Iya. Buat Kalau menurutku buat teman-teman yang memang sedang berada di fase broken home, mengganggu mentality kalian apa enggak? Pasti aku tahu dan bukan banyak lah, ada beberapa teman-temanku yang juga seperti itu dan
aku melihatnya mereka tidak bisa menikmati masa hidupnya mereka hingga saat itu. Tapi buat yang sampai saat ini masih gimana ya? Masih kuat buat ngejalanin itu. Kalian tuh keren banget. Keren Iya, banget. iya, iya, iya. Dan titik di mana aku bilang itu adalah fase kalian harus Dewasa. acceptable menurutku. Iya. Acceptable dengan keadaan kayak Iya. kalian. Kalian jangan pernah eh, menjadikan broken home itu sebagai jurus pamungkas kalian untuk alasan saat kalian melakukan kesalahan. Mungkin terkesan kasar aku ngomongnya, tapi memang ada beberapa orang yang seperti itu dan aku harapin itu tidak terjadi di kalian. Karena menurutku broken home itu kita tidak ada yang menginginkan. Iya, tapi buat Feren beruntung sih didewasakan karena keadaan. Oh iya, Iya, paling enak itu itu didewasakan karena keadaan. Ya aku cukup setuju. Didewasakan karena keadaan dan situasi yang memang gini, yang akan menentukan hidupnya kalian itu nanti bukan kalian dari keluarga mana. Bukan. Ada nggak advantage saat kalian lahir dari keluarga yang mungkin baik-baik saja, memiliki harta yang banyak? Ada nggak advantage? Oh, pasti ada. Pasti. Tapi yang bisa nolong kalian sendiri jadi apa? Itu tuh ya Diri diri sendiri. sendirinya. Jadi ya kalau menurutku perbaiki circle. Kalau memang kalian sendiri merasa tidak bisa menghandle, perbaiki circle. Perbaiki circle di mana cari teman-teman yang mungkin sering melakukan hal-hal positif. Entah mungkin memang let's say sering pada apa sih kalau yang cowok futsal ya, futsal atau mungkin main bola atau segala macam. Kalau mungkin yang memang suka musik ya sana ngeband. Iya, iya. Kalau yang memang ngegame ya udah ngegame aja, nggak apa-apa. Tapi kalian harus tanggung jawab sama tahu kalau kehidupan kalian itu ya berada di kakinya kalian, bukan kaki orang tua kalian. Iya. Menurutku kayak gitu sih. Iya. Jadi semangat buat anak-anak, orang-orang yang lagi ngalamin di fase itu. Semangat. Semangat karena mungkin aku sedikit orang yang beruntung yang tidak berada di fase itu. Jadi aku tidak bisa berbicara banyak dan mungkin kalau terkesannya ya kamu bilang kayak gini karena kamu tidak ada di posisi itu. Ya, kebetulan karena aku tidak lahir di posisi itu, tapi pada saat aku mungkin harus kebetulan aku lahirnya di keluarga yang seperti itu, ya udah mau gimana lagi. Toh lahirnya di sana. Acceptable dan yang pasti ya kuatin aja. Kalian kuat kok. Kuat. Kalau nggak kuat minum kopi. Kirain Nggak kopi minum susu. orang tua. Enggak dong. Orang tua kok diminum, orang tua itu didengarkan. Enggak boleh. Ngajari kok minum alkohol. Hi. Loh, emang Feren biasa minum. Orang tua gini lah, Pak. Iya, orang tua minum. Ya mungkin kayak gitu dulu. Aha. Hmm. Makasih buat yang mau dengerin sampai akhir. Kalau ada masukan atau saran atau ada mau request, jangan sungkan buat chat kita di IG-nya @crayonCreativeMedia. Kalau enggak di personalnya Feren aja Di mana? Feren Sevilla. Dan mungkin hasil buah-buah pikiran Feren Sevilla bisa ditemuin di mana? Tinggal klik di link bio-nya Instagramnya Feren. Itu berupa apa sih? Quotes Oh, quotes. mendewasakan. Ngeri. Ya mungkin kayak gitu dulu ya. Aku Eko pamit. Kebiasaan aku soalnya nutup closing acara di tempat yang sebelah. Ya, terima kasih Kak Eko. Dan mungkin sekali lagi aku mohon maaf nanti kalau mungkin kata-kataku ada yang menyinggung Oh, enggak, oh. karena Di sini enggak boleh baper. enggak lah. Karena kan enggak tahu ya. Ya kalau yang baper yang nonton nih ya udah lah ya, yang nonton di sini ya udah lah ya. Enggak. Cuman aku minta maaf Ya, dulu maaf kalau ya, mungkin kalau- memang ada kesalahan karena aku tahu ini konteks yang sensitif dan menurutku dengan pembawaanku yang kayak gini bisa diterima dengan baik dan buruk, tergantung kalian aja nerimanya. Kalian kuat, kalian hebat. Caplosan 2024.
Gitu ya. Oke, aku Eko pamit. Bye bye guys. Bye.